Penderitaan yang bertubi-tubi mungkin pernah kita rasakan. Kita bimbang bagaimana melewati masa-masa kelam itu. Namun, kita perlu bersyukur karena Allah telah menyediakan segala yang kita butuhkan di saat menghadapi tantangan dan pencobaan. Allah Bapa di surga menyediakan pemulihan bagi kita semua. Kita hanya perlu membawa permasalahan dan keluh kesah kita kepada Allah dalam doa. Maka, Tuhan berjanji akan memulihkan kita. Bahkan, Ia sanggup mengubah penderitaan kita menjadi sukacita. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana di dalam penderitaan itu seringkali kita jadi down, jadi jadi sedih ya. Tapi Tuhan lagi ingatkan kepada kita melalui video ini bagaimana nih kita bisa bersukacita dalam penderitaan. Jadi ya. tema kita hari ini adalah sukacita dalam penderitaan. Ya, sahabat yang baik ya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa ya. Bapa, kami percaya ketika kami mengalami pergumulan, penderitaan, dan situasi yang sulit, dan kami percaya Engkau ada di situ dan memberikan sukacitanya kepada kami. Dan kami percaya juga bahwa apapun situasi yang ada, Engkau sanggup mengubahkan penderitaan menjadi sukacita, sesuatu yang buruk menjadi baik. Dan bila oleh firman-Mu hari ini, oleh kebenaran-Mu hari ini, kami mau berubah untuk kami menyadari bahwa di dalam Engkau ada sukacita melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Ya, katakan, saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, mari kita baca dalam versi The Passion Translation, dikatakan demikian ya. Dan kamu menjadi pengikut teladanku dan teladan Tuhan ketika kamu menerima firman dengan sukacita Roh Kudus, walaupun hal itu mengakibatkan ujian dan penganiayaan yang dahsyat. Sekarang kamu telah menjadi teladan bagi semua orang percaya, untuk semua orang percaya, untuk diikuti di seluruh provinsi Yunani. Amin. Nah, saudara, sahabat yang baik, sungguh hari ini kita belajar bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika telah menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Bagaimana mereka tetap bisa bersukacita dalam penderitaan mereka, sebab mereka telah menjadi penurut Tuhan. Ya. Amin. Dan artinya adalah mereka telah menjadi imitatornya Tuhan. Ya. Dan Tuhan juga mengingatkan pada kita bahwa supaya kita juga menirukan, menuruti dan mencontoh kehidupan Tuhan itu juga. Ya. Amin ya. Dan mereka juga telah menjadi followernya Tuhan atau pengikutnya Tuhan dalam penindasan yang berat. Bahkan mereka telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan sekitarnya. Ya, nah sahabat yang baik,
ternyata jemaat di Tesalonika ini meskipun dalam penderitaan ya dan dalam penindasan yang berat ya, respon mereka tetap sungguh-sungguh menirukan, menuruti, mengikuti dan mencontoh teladan kehidupan Kristus. Iya. Maka Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Iya. Nah, Roh Kudus membuat mereka tetap dapat bersukacita Amin. Ya, dalam betul. menerima firman Tuhan di tengah penderitaan mereka. Amin. Sehingga mereka memiliki iman yang makin kuat Ya. dan bertumbuh. Mereka dimampukan untuk meninggalkan semua berhala-berhala dan mereka menjadi dewasa. Amin. Nah, sahabat yang baik, jadi melalui kesaksian jemaat di Tesalonika ini, kita sedang diingatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita ketika kita menjadi penurut Tuhan di masa yang sulit ini. Ya, luar biasa ya. Sehingga kualitas iman, kedewasaan, ketaatan, kesetiaan, dan kasih kita kepada Tuhan sebagai orang percaya justru akan muncul. Ya, amin. Akan Ya. terlihat dan akan terbukti ketika kita sebagai orang percaya berada dalam segala situasi. Ya. Baik dalam penindasan dan penderitaan atau dalam kelimpahan dan kenyamanan. Ya. Nah, kami hari ini mau bersaksi, dan sebelumnya sahabat yang baik, mari kita mau baca firman Tuhan ini ya. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Wow, luar biasa ya. Nah, mari. Nah, hari ini kami mau bersaksi ya bagaimana firman Tuhan ini telah memberkati kami berdua ya. Iya, iya. Kami sangat diberkati bahwa ternyata sukacita kita di dalam Tuhan sangat berbeda dengan sukacita dari dunia. Iya. Karena sukacita kita tidak tergantung dengan situasi atau kondisi yang ada di luar kita. Iya. Tetapi sukacita kita berasal dari dalam hati kita, yaitu dari Tuhan. Amin, ya. Amin. Nah, itu yang kami alami ya. Jadi sukacita itu di dalam Tuhan tidak tergantung oleh bulannya. Nih sahabat yang baik, biasanya kan kalau sukacita itu, wah awal bulan, wah sukacita. Gajian. Gajian. Begitu bulannya udah mulai habis, sukacitanya juga hilang. Itu maksudnya ya. Jadi sukacita tergantung bulan. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa sukacita kita itu nggak ada Nggak tergantung yang di luar. Iya, gitu ya. Apa ya. yang Tapi kalau sudah kita belajar dari sini, kita sudah tahu bahwa sukacita dari dalam itu datangnya dari Tuhan itu nggak akan hilang karena kita tidak tergantung dengan situasi kondisi dan yang apapun kita alami ya. Iya. Nah, kita masih ingat ya dulu waktu itu ya. Iya, iya. Waktu itu kami mengalami bagaimana kehidupan kami setiap hari ya. Iya, Setiap iya. hari benar-benar berjalan dengan iman. Iya, iya. Karena dulu ya hari ini makan, Iya. belum tentu besok makan Iya gitu loh ya. sahabat yang baik, Iya. kita ngalamin ya Nah, gitu. sedangkan pada waktu itu anak-anak kami masih kecil-kecil. Iya, Tetapi apa yang kita lakukan? Kita percaya aja ya. iya, Kita iya. percaya firman Tuhan bahwa orang benar tidak akan pernah kekurangan. Dan anak-anaknya tidak akan meminta roti. Dan itu kata Tuhan. Ya. Amin. Nah, dalam proses perjalanan iman kami ini ya, kami terus percaya dan pegang firman Tuhan ini menjadi jaminan kami ya. Iya. Tentang apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan ya. Jadi melalui firman Tuhan yang kami baca ini dan kami terima, kami dengar dan sudah menjadi rema tentunya bagi kami. Karena kami percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, Iya. tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Iya. Ternyata semua firman-firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang kami terima Iya. dan menjadi rema bagi kami ketika kami sedang dalam pergumulan, dalam Iya. kesusahan, dalam menghadapi masalah dan situasi yang sulit ini, ya. justru telah membangkitkan iman kami dan pengharapan kami di dalam Yesus bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo Amin. sahabat katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Sehingga Roh Kudus di dalam kita membuat kami dapat bersukacita Ya. gitu ya melalui setiap firman Tuhan yang kami terima,
janji Tuhan yang kami terima dan yang menjadi rema tentunya bagi kami, meskipun pada kenyataannya, faktanya, keadaannya sepertinya wah kok masih begini ya, masih Iya. sulit ya. Tapi firman dan janji Tuhan itu seperti membuat kami bersuka cita. Dan punya ya. pengharapan. Punya pengharapan. Amin Iya, ya, amin, itu luar ya. biasa ya. Nah, karena kami mengalami dalam proses perjalanan iman kami ini bahwa Roh Kudus menolong dan memampukan kami Iya. untuk tetap bersuka cita dan percaya dengan apa kata Iya. Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan membuktikan kepada kami bahwa semua firman Amin, ya. Tuhan dan janji Tuhan itu benar-benar terjadi dan digenapi dalam segala aspek hidup kami. Amin. Benar sahabat yang baik, kami alami betul firman Tuhan dan janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi yang kami alami adalah ketika respon kami bersuka cita dengan apa kata Tuhan ya, firman Tuhan katakan, janji Tuhan katakan yang kita terima, maka sebenarnya kita sedang memposisikan memposisikan diri kita ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Ya, sehingga semua yang terjadi digenapi tepat pada waktunya. Ya. Wow, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Wow. Ya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa bersukacita adalah kehendak Tuhan. Ingat ya sahabat yang baik. Oleh karena itu, Tuhan ingin supaya kita senantiasa bersukacita. Artinya, kita dalam segala situasi, kondisi, apapun respon kita tetap bersukacita. Ya. Sehingga kita sedang memposisikan terus ada di dalam kehendak Tuhan ya. Jadi prakteknya adalah ketika kita ada dalam masalah, Ya. respon kita jangan fokus kepada masalahnya, Amin. Ya. tetapi fokus kepada Tuhan, yaitu kita bersukacita dengan firman dan janji Tuhan yang kita terima sebagai jawaban atas masalah kita. Ya. Sehingga kita sedang memposisikan diri kita ada dalam kehendak Tuhan. Iya, ya? betul sekali. Amin. Karena kita sudah memposisikan diri kita dalam kehendak Tuhan, maka doa-doa kita akan penuh kuasa. Amin. Ya. Karena kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Dan kita berdoa dari sukacita, Iya. bukan dari ketakutan dan kekhawatiran. Bukan dari hal-hal yang membuat kita sepertinya nggak pasti seperti itu. Lalu kita mengucap syukur sebab kita percaya doa orang benar atau doa orang yang hidup dalam kehendak Tuhan sangat besar kuasanya. Amin, ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah, sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Sukacita dalam Penderitaan. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Shalom Pak Agus dan Ibu Mala, saya Robert Madalis ingin bersaksi menceritakan bagaimana Tuhan yang saya dan saudara sembah itu dahsyat dan luar biasa. Sekalipun ada pergumulan, ada penderitaan, tapi Dia selalu memberikan saya secara pribadi sukacita yang luar biasa. Saya ingin menceritakan bagaimana ketika Tuhan mengizinkan saya mengalami pergumulan yang luar biasa pada waktu anak saya yang ketiga lahir dengan keadaan yang tidak seperti biasa, ya, keadaan yang tidak normal. Dia masih kecil sudah kena jantungnya bermasalah dan menurut diagnosa dokter bahwa jantungnya bocor. Ya, sebagai manusia, saya walaupun saya sebagai hamba Tuhan, tapi saya juga menjadi ciut, menjadi takut karena ini bayi dan saya takut jangan sampai terjadi kena apa-apa dengan anak saya. Tapi puji Tuhan,
dalam keadaan tekanan yang begitu luar biasa karena anak ini, ya saya terus berdoa, terus berharap sama Tuhan karena saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya juga percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya, dan yang saya jaga itu adalah hati saya tetap bersuka cita, karena dengan kita bersuka cita saya percaya bahwa kekuatan Tuhan akan menjadi bagian kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, seiring waktu berjalan, anak ini Tuhan tolong, Tuhan jamah hanya dengan doa dan puasa. Waktu saya ke dokter, dokter bilang bahwa anak ini harus dioperasi, tapi operasinya bukan di Indonesia, harus operasi di luar. Tapi saya bilang sama dokter, enggak, saya punya iman, saya punya Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan anak saya. Dan puji Tuhan, umur 3 bulan, ya, umur 3 bulan anak ini menjadi kuat, menjadi sehat, dan pada bulan yang ketiga itu dinyatakan dokter bahwa jantungnya telah tutup kembali, ya, lubangnya itu telah tutup kembali, dan anak itu sehat. Dan sekarang anak saya itu sudah berumur 19 tahun dan dia sedang mempersiapkan diri untuk sekolah Alkitab menjadi seorang hamba Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan telah menjamah menolong dia sehingga dia menjadi sehat sebagaimana adanya. Wah, bagus sekali sahabat yang baik. Luar biasa ya. Pak Robert ya, itu nggak gampang karena kan kenyataannya si anak itu kondisinya jantungnya lagi bocor nggak sehat, ya. bocor ya. Dan Pak Robert ini tetap hanya fokus untuk percaya kepada apa kata Tuhan itu ya. Dan itu yang menjadi satu bukti Iya. bahwa ternyata Tuhan itu setia dalam firman-Nya, dalam janjinya. Dan pada waktunya segala sesuatunya tergenapi. Sehingga Pak Robert tadi melihat, wow, betul ya, ada kuasa daripada firman dan janji Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Wah, amin. Tuhan memberkati ya Pak Robert. Sahabat yang baik, penting sekali kita bersuka cita ini bukan karena kita sudah dapat dulu ya. Seperti Pak Robert tadi, sukacitanya adalah karena firman Tuhan itu, janji Tuhan. Meskipun situasinya masih, faktanya belum ada perubahan. Masih ada seperti itu, belum berubah. Iya. Nah, sahabat yang baik, kok sepertinya kita ditaruh hari ini mungkin ada masalah seperti ini ya. Mungkin di antara sahabat yang baik ada yang masalah-masalah ini, kita mau datang ke Tuhan ya. Seperti Pak Robert tadi, kita bawa hidup kita karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan segalanya. Mungkin dokter udah vonis seperti ini, udah nggak mungkin lagi, tapi percaya tadi dikatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, ya. Kami juga mau berdoa hari ini untuk sahabat yang baik yang lagi mengalami pergumulan sakit penyakit seperti ini atau seperti apapun. Yuk kita doakan ya. Bapak, kami berdoa hari ini buat pribadi-pribadi, sahabat-sahabat kami yang baik yang sedang mengalami sakit penyakit, ada masalah-masalah yang divonis sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Hari ini kami percaya dan mau bersuka cita dengan firman-Mu bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berkati dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, ini ada lagi nih sayang. DM ya. Masuk ya. Ya, kita mau baca ya. Dari @Neni Boru Simbolon. Shalom Bapak, Ibu. Saya Neni Boru Simbolon. Minta doanya buat anak perempuan saya yang bernama Yohana Boru Naibohu, berumur 36 hari, mengalami sakit pada saluran kencingnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita doakan ya. Seperti tadi ya, kita doakan. Ibu Neni, sebelum kami doakan, kami hari ini menguatkan dulu ya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Tadi dikatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Ayo Bu Neni, kita doa ya. Kita bawa anak ini ke dalam Tuhan ya. Dan sahabat yang baik, kalau ada pergumulan juga mungkin seperti Bu Neni, yuk kita doakan juga ya. Bapak, kami berdoa untuk anak dari Ibu Neni ini ya. Kami berdoa hari ini untuk Yohana Boru Naibohu. Kami berdoa hari ini bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kami berkata hari ini oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Dan semua sakit di bagian saluran kencingnya sembuh dalam nama Yesus. Pulih kembali.
kembali normal dan sehat. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa kesembuhan bekerja. Saya berdoa untuk sahabat yang baik yang mengalami sakit juga hari ini. Apapun sakitmu, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Saya berdoa. Amin. Benar-benar ya, hari ini luar biasa melihat kesaksian-kesaksian ini. Ya. Jadi hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengalami sukacita dalam penderitaan. Yang pertama, kita bersukacita bukan karena situasi atau kondisi yang ada di luar kita sepertinya oke-oke saja. Tetapi kita bersukacita karena dalam situasi yang sulit, yaitu dalam tekanan dan dalam penindasan sekalipun, respon kita tetap menjadi penurut Tuhan. Karena kita telah menerima dan percaya firman Tuhan dan janji Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, sahabat yang baik, yang kedua, kita bersukacita karena kita fokus untuk percaya dengan apa kata Tuhan. Amin. Yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan yang adalah kebenaran dan yang memberikan jaminan dan jawaban bagi kita semua. Jadi kita tidak fokus pada masalah atau situasi yang ada, sebab kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, yang ketiga, kita bersukacita sebab kita percaya, mengerti dan menyadari bahwa ketika kita bersukacita karena kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan yang kita terima dan yang kita percaya ini, maka kita sedang memposisikan diri kita ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Sehingga doa-doa kita akan penuh kuasa. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Nah, sahabat yang baik ya, mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Gak tahu apa yang menjadi masalahmu, tidak tahu juga apa menjadi pergumulanmu, tapi hari ini ada Tuhan. Amin. Yang sanggup menyembuhkan dan menolong kita semuanya ya. Dan kita mau fokus kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Amin ya. Sahabat yang baik, kita mau datang kepada Tuhan, kita tenangkan diri kita ada di hadapannya. Sahabat yang baik, dalam Kidung Agung 2 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan telah membawa kita ke rumah pesta. Wah, luar biasa. Dikatakan juga di dalam Kidung Agung 2 ayat 4, panjinya atasku adalah cinta. Wah, luar biasa Tuhan. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Kau membawaku ke pesta, oh gembira, bahagia. Kau penuhiku dengan sukacita di dalam rumah pesta. Ku bersukacita ada di pestamu, dan ku kan menari bersamamu Tuhan. Ku bersukacita ada di pestamu, dan ku kan menari bersamamu Tuhan. Kau membawaku ke pesta gembira, bahagia. Kau penuhiku dengan sukacita di dalam rumah pesta. Ku bersukacita ada di pestamu, dan ku kan menari bersamamu Tuhan. Ku bersukacita ada di pestamu,
dan ku kan menari bersamamu Tuhan. Bukankah begitu indah? Dia berkata, ku membawamu ke rumah pestaku dan panjimu atasku adalah cinta. Tuhan katakan bahwa dia sangat mencintai kita. Firman-Nya berkata, aku membawa engkau untuk ada bersamaku, berpesta denganku, menari denganku dalam sukacita. Amin. Nah, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami percaya dan bersukacita karena oleh anugerah Tuhan, Kau membawa kami masuk ke dalam rumah pestamu. Kami menerima dan menikmati janji-janji-Mu. Kami percaya bahwa janji Tuhan bagi kami adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah semua yang buruk menjadi baik. Dan rancangan Tuhan buat kami bukan rancangan kecelakaan atau bukan rancangan yang jahat, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.